Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firandi Fanata Putra Azhara dari kelas 11 IPA 6, nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu dengan pidato atau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam tak lupa semoga kita terlimpah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat mendapat pertolongan di hari kiamat. Saya akan membawakan tema pidato ini dengan judul bermasker di wabah COVID-19. Ketika kita menggunakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan. Mengapa? Karena di era pandemi corona, manusia tak saja dituntut mengubah cara hidup, tapi juga hakikat hidup. Cara metamorfis hakikat hidup adalah berjalan, melangkah, dan menggapai, tak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tawakal dan doa. Di masa kita ketika semua orang mencemaskan banyak hal, wabah penyakit, harapan-harapan patah. Bukankah hidup adalah tentang berjalan? Menghindar segala rintangan atau mengalahkan dengan segala daya. Selagi hidup, yang kita diperlukan adalah bijak menaruh kekhawatiran sebagai hal biasa, karena sejak lahir musuh utama manusia sesungguhnya ketakutan, dan hal terburuk kita adalah ketika kita takluk olehnya. Sejak awal tahun 2020, ketika virus corona mewabah, umat manusia di seluruh penjuru bumi kembali disebut berhadapan masker. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup baru, yaitu dengan gaya hidup bermasker. Tak ada lagi paras elok yang lepas bebas. Kecantikan dan ketampanan pun kini tersembunyi di balik masker. Masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas di outdoor, tetapi juga digunakan untuk mereka yang melakukan aktivitas di indoor. Masker kini juga tak sekedar gimmick, tetapi sebuah realitas yang tak tertolak, dan memaksa setiap orang abad di 21 tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu dengan gaya hidup di bumi bermasker. Apabila engkau pernah melihat lukisan karya Michael Serre tentang wajah berlitikan kain, itulah bukti sejarah di era Renaissance di Eropa pada tahun 16. Lukisan itu merekam kota Marseille, Prancis, yang menjadi pusat wabah pes bubur pada tahun 1720. Orang-orang terpaksa menggunakan kain di sekitar mulut dan hidung sebagaimana masker sebagai cara menghindar tertular dari wabah pes. Sejak wabah flu Spanyol di tahun 1918 melanda Amerika Serikat, masker telah digunakan oleh kalangan ilmuwan dan masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu. Saat SARS mewabah pada tahun 2002 sampai 2004, banyak orang Tiongkok yang menggunakan masker. Benda penyaring tersebut kian populer di masyarakat seiring memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Dulu, sebelum terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan aktivitas orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaliknya, justru akan terlihat aneh jika ada orang yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitasnya. Di kantor-kantor, di tempat belanja, di jalan-jalan, dan dimanapun melakukan aktivitas, sekarang semua orang wajib menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan keadaan sendiri atau terpaksa, atau karena aturan yang harus mengharuskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kebiasaan
normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal, dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Di kehidupan normal yang baru, mari kita budayakan menggunakan masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan pada saat ini. Meski kita belum terbiasa dengan bermasker di setiap kegiatan, kita harus tetap bermasker. Itu pun untuk kebaikan kita semua. Biar pemerintah menerapkan perilaku ini karena ada sebab dan tujuan, maka kita harus mematuhinya. Penerapannya pun juga mudah, seperti diam di rumah jika tidak ada kepentingan, sering cuci tangan ketika berpergian maupun di rumah saja, atau jika tidak ada bisa memakai hand sanitizer, jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, dan tidak lupa memakai masker. Jika peraturan dilanggar akan merugikan kita sendiri dan orang di sekitar kita. Akibat dari COVID-19 juga tidak main-main, akibatnya pun bisa juga fatal. Penularan COVID-19 pun terbilang cukup mudah dengan jarak dekat, bersalaman, dan lain-lain. Bisa membuat kita tertular dengan hal itu, maka jangan sekali-kali melanggarnya. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di masa pandemi virus corona, entah saat bekerja, ke pasar, ataupun menuju ke tempat ibadah, masker wajib digunakan untuk melindungi diri dari droplet atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama dari penularan COVID-19. Saat kita berada di zona merah, jangan kita berdekatan dengan orang lain, karena COVID-19 bisa menular tanpa gejala ataupun cukup tanpa gejala. Wow, cukup menakutkan bukan? Gejala COVID itu ada yang umum, sedikit tidak umum, dan ada gejala serius. Contoh umum seperti demam, batuk kering, kelelahan. Contoh gejala yang tidak sedikit umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman. Contoh gejala serius seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan bicara atau bergerak. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Ketika kita menggunakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan, karena kehidupan itu adalah pilihan, mengalah atau mengalah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Mohon maaf, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.